Cara Erick Thohir jaga generasi timnas U19 Indonesia ini agar tak tersisih dan tetap konsisten. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Kisah inspiratif Jens Raven, raih lisensi kepelatihan B di usia 18 tahun, kini siap cetak generasi emas sepak bola. Shin Tae-yong buka suara. Inilah kata-katanya yang menggetarkan saat timnas U19 Indonesia juarai Piala ASEAN 2024. Indra Syafri bantah hanya jago di ASEAN. Target utamanya adalah Piala Dunia U20. Begini tekad hebatnya. Maarten Paes masih terkatung-katung. Erick Thohir beri update mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini ulasan menariknya. Yaakob Sayuri berambisi jadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan kejutan besar ini. Timnas U19 Indonesia siap guncang Asia. TC ke Korea Selatan dan hadapi Argentina demi lolos ke Piala Asia U20 2025. Kapten Garuda Nusantara buka-bukaan. Kelemahan timnas U19 yang mengejutkan dan target besar di depan mata. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Cara Erick Thohir jaga generasi timnas U19 Indonesia ini agar tak tersisih dan tetap konsisten. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI yang flamboyan, benar-benar bersinar dengan kepuasan luar biasa atas kemenangan gemilang timnas U19 Indonesia sebagai juara Piala ASEAN U19 2024. Pertarungan epik yang terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli, menyaksikan Garuda Nusantara menaklukkan Thailand dengan keperkasaan yang membuat penonton berdecak kagum. Dengan nada penuh kebanggaan, Erick Thohir menyanjung para talenta muda merah putih yang telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan bakat yang siap menggebrak panggung sepak bola internasional. Ini adalah bukti sahih bahwa kita memiliki talenta-talenta emas yang akan memperkuat timnas di masa depan, ujarnya dengan antusiasme yang menggetarkan. Namun dalam euforia kemenangan ini, Erick Thohir mengingatkan bahwa perjalanan para pemain ini baru saja dimulai. Para pemain tidak boleh terlena dengan kemenangan ini. Perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan hingga mereka bisa menembus timnas senior, tegasnya dengan penuh semangat. Kenangan manis kemenangan Piala AFF U19 edisi 2013 menjadi pelajaran berharga. Kala itu generasi Indra Syafri yang berjaya kini banyak yang hilang dari radar sepak bola nasional. Nama-nama seperti Raffi Murdianto, Sahrul Kurniawan, Dinan Hafiar, dan Muchlis Hadining Syaifullah yang dulu bersinar kini nyaris tak terdengar. Belajar dari masa lalu, Erick Thohir memiliki strategi jitu untuk memastikan generasi ini tetap konsisten dan tidak mengulang kesalahan sebelumnya. Kita harus memperhatikan program jangka menengah dan panjang baik di klub maupun timnas. Tidak boleh ada program dadakan yang hanya mengandalkan keberuntungan, katanya dengan penuh tekad. Dengan langkah visioner, Thohir mengungkapkan bahwa tim U17 dan U20 akan menjalani pelatihan intensif dan mengikuti pertandingan internasional. Kita harus bekerja sama dengan sepenuh hati. Tidak ada kata setengah-setengah dalam membangun sepak bola. Semua harus dilakukan dengan totalitas untuk meraih hasil terbaik, tandasnya dengan penuh semangat. Erick Thohir menutup dengan pesan yang menggetarkan, saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Kita harus berjuang sekuat tenaga dan memastikan para pemain kita terus berkembang dan konsisten. Kisah ini bukan sekadar tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan tekad untuk membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaan. Akankah generasi baru ini mampu mempertahankan konsistensi dan mencapai impian besar? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Kisah inspiratif Jens Raven, raih lisensi kepelatihan B di usia 18 tahun, kini siap cetak generasi emas sepak bola. Jens Raven telah mencetak sejarah luar biasa di usia yang sangat muda. Pada usia 18 tahun, dia sudah mengantongi lisensi B kepelatihan, sebuah pencapaian yang menjadi bukti kecintaan mendalamnya terhadap dunia sepak bola. Kisah inspiratif ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Jens untuk membawa perubahan positif dalam dunia sepak bola, khususnya bagi generasi muda. Saat ini Jens Raven sedang meniti karier gemilangnya di Liga Pemain Muda Belanda dengan membela Dordrecht U21. Meskipun begitu, ambisinya tidak berhenti di situ. Jens ingin menyalurkan pengetahuan dan keterampilan sepak bolanya kepada para pemain muda. Baginya, pelatihan yang benar sejak dini adalah kunci untuk mencetak pemain-pemain berkualitas di masa depan. Iya, itu benar. Saya sudah punya lisensi B kepelatihan di Eropa, ujar Jens Raven dengan bangga di Surabaya. Menurut pemain yang berposisi sebagai penyerang ini, perjalanan untuk meraih lisensi tersebut penuh dengan perjuangan. Namun semua usaha itu sepadan dengan kepuasan bisa memberikan pengetahuan sepak bola kepada generasi yang lebih muda. Jens menjelaskan bahwa untuk mendapatkan lisensi B kepelatihan diperlukan berbagai tahapan yang memakan waktu. Ia memulai dari tingkat junior lalu naik ke tingkat C sebelum akhirnya meraih lisensi B. Tidak langsung lisensi B, dimulai dari junior C ke B, jelasnya. Perjalanan panjang ini tidak membuatnya lelah, malah semakin mengobarkan semangatnya untuk terus meningkatkan level lisensinya. Selain prestasi kepelatihannya, Jens Raven juga baru saja mengantarkan timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19. Selama turnamen tersebut, ia mencatatkan 4 gol, membuktikan bahwa ia tidak hanya unggul di bidang kepelatihan, tetapi juga sebagai pemain yang handal. Jens Raven adalah contoh nyata bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan cinta terhadap sepak bola, seseorang dapat mencapai hal-hal luar biasa di usia yang sangat muda. Ia kini siap untuk mencetak generasi emas sepak bola yang akan meneruskan kejayaan di masa depan. Jangan lewatkan kisah inspiratifnya yang penuh dengan perjuangan dan kesuksesan. Shin Tae-yong buka suara. Inilah kata-katanya yang menggetarkan saat timnas U19 Indonesia juarai Piala ASEAN 2024. Pelatih karismatik timnas senior Indonesia, Shin Tae-yong, mengucapkan selamat kepada timnas U19 Indonesia yang baru saja meraih kemenangan fenomenal di Piala ASEAN U19 2024. Dalam sebuah komentar yang penuh semangat di postingan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Senin kemarin, Shin Tae-yong mengungkapkan kegembiraannya. Selamat kepada timnas U19 yang berhasil meraih juara, tulis Shin Tae-yong dengan penuh kebanggaan. Timnas U19 Indonesia mencapai puncak kejayaan setelah menaklukkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol kemenangan Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18 setelah menerima bola sundulan dari Kadek Aral dalam situasi sepak pojok oleh Kaviatur. Pertandingan ini menandai perayaan besar di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana timnas U19 Indonesia mempersembahkan kemenangan sempurna dari babak penyisihan hingga semifinal. Mereka mengalahkan Filipina 6-0, Timor Leste 6-2, dan Kamboja 2-0 di babak penyisihan, dan mengatasi Malaysia dengan skor 1-0 di semifinal berkat gol Alvarez Buffon. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kesuksesan timnya. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena tahun kemarin ada medali emas SEA Games edisi 2023. Tahun ini 2024 ada Piala AFF U19. Dan tentu untuk saya itu menjadi motivasi agar berbuat yang lebih baik lagi, ujarnya dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, tentu ini trofi dan medali untuk para pemain yang berusaha bekerja keras, di mana tim ini dipersiapkan lebih kurang 7 bulan ya, dari mulai Januari. Tentu juara AFF ini menjadi modal baik kita untuk bisa lebih percaya diri lagi agar lolos ke Piala Asia. Kami sangat yakin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tak kalah gembira dengan prestasi gemilang timnas U19 Indonesia. Alhamdulillah,
setelah terakhir juara tahun 2013 atau 11 tahun yang lalu. Timnas muda yang terdiri dari pemain pelapis tak hanya punya skill bagus, tapi juga memiliki mental juara, kata Erick Thohir dengan nada bangga. Jadi, luar biasa. Dan saya senang kemarin U16 kita di ASEAN juga mestinya bisa. Paling tidak U16 bisa final, cuma belum, sekarang U19-nya juara. Kisah keberhasilan ini bukan sekadar tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang membara. Apakah generasi muda ini akan terus mengukir prestasi gemilang di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, semangat mereka telah menggetarkan hati seluruh bangsa. Indra Syafri bantah hanya jago di ASEAN. Target utamanya adalah Piala Dunia U20. Begini tekad hebatnya. Pelatih karismatik Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, kembali mencuri perhatian dengan ambisinya yang luar biasa. Setelah sukses memimpin Garuda Nusantara menjuarai Piala ASEAN U19 2024, Indra Syafri kini bertekad membuktikan kemampuannya di tingkat yang lebih tinggi. Dengan rekam jejak yang gemilang, Indra Syafri telah membawa 4 trofi untuk Indonesia di berbagai kelompok usia. Kemenangan terbarunya yaitu mengalahkan Thailand 1-0 di final Piala ASEAN U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya adalah bukti keahliannya yang tak terbantahkan. Ini adalah trofi kedua bagi Indra di kompetisi ini setelah sebelumnya meraih kemenangan di Piala AFF U19 2013 dengan generasi Evan Dimas dan kawan-kawan. Namun meskipun namanya harum di kancah Asia Tenggara, Indra Syafri sering mendapatkan kritik karena dinilai belum mampu berprestasi di level Asia. Meski pernah meloloskan Timnas U19 Indonesia ke Piala Asia U19 2014, perjalanan mereka terhenti di babak penyisihan. Pada edisi 2018, Indra membawa tim hingga perempat final sebelum dihentikan oleh Jepang. Pencapaian di level U23 juga belum memuaskan dengan Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Asian Games edisi 2022 di Cina setelah kalah dari Uzbekistan. Namun, Indra Syafri tidak tinggal diam. Ia menepis anggapan bahwa dirinya hanya jago di level Asia Tenggara dan menegaskan kesiapan untuk membawa Timnas U19 Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi jangan dibilang saya spesialisasi AFF juga. 2014 sudah lulus Piala Asia, 2018 8 besar Asia, ujar Indra Syafri dengan tegas. Dan saya diberi tugas yang kedua untuk bisa mengantarkan tim ini lolos kualifikasi Piala Asia, lanjutnya. Usai meraih kemenangan di Piala ASEAN U19 2024, Indra Syafri memasang 2 target ambisius lolos ke Piala Asia U20 edisi 2025 dan Piala Dunia U20 edisi 2025. Ini gelar keempat saya dan ini bukan target utama kami, ini hanya target sasaran, ujarnya penuh keyakinan. PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 edisi 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Kami harus kerja keras lagi dan saya yakin bisa membawa tim ini ke sana, tambahnya. Dengan semangat yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, Indra Syafri siap membawa Timnas U19 Indonesia ke puncak kejayaan dunia. Apakah Indra Syafri mampu menjawab tantangan ini? Kita tunggu gebrakan berikutnya. Maarten Paes masih terkatung-katung. Erick Thohir beri update mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini ulasan menariknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru yang mengejutkan tentang situasi Maarten Paes, kiper yang dinanti-nanti menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong bersiap menghadapi tantangan besar mulai September 2024, namun sayangnya belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga melawan raksasa Asia, Arab Saudi, pada 5 September 2024.
Namun ketidakpastian masih menyelimuti ketersediaan Maarten Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, namun belum bisa memperkuat tim. Permasalahan ini berkaitan dengan proses di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS yang belum juga selesai. Kiper andalan FC Dallas ini masih harus menunggu keputusan terkait perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. Meskipun PSSI telah mengajukan kasus ini sejak akhir tahun lalu, hingga kini belum ada perkembangan berarti. Erick Thohir saat ditemui awak media di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari CAS. Maarten Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS, ujar Erick dengan nada tegas. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar Maarten Paes bisa bergabung dengan tim Merah Putih. Namun semua pihak harus bersabar menghadapi proses yang panjang ini. Ada sidang, ada apa ya kita tunggu, tambahnya. Mantan pemilik Inter Milan ini juga menekankan bahwa ia bukan hakim atau pengacara, sehingga keputusan sepenuhnya ada di tangan CAS dan FIFA. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer, jelas Erick. Masalah utama yang menghadang Maarten Paes adalah aturan FIFA yang melarang perpindahan federasi bagi pemain yang sudah membela tim nasional di atas usia 21. Paes tercatat membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun, sehingga perpindahannya ke PSSI masih diproses di CAS. Dengan tantangan besar di depan, skuad Garuda harus siap menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C, termasuk Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong menargetkan posisi ketiga atau keempat agar tetap memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Apakah Maarten Paes akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia dan membantu perjalanan Garuda di kualifikasi ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Yaakob Sayuri berambisi jadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan kejutan besar ini. Winger Malut United yang penuh semangat, Yaakob Sayuri, tengah memusatkan seluruh energinya untuk memastikan tempat di timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan yang akan dimulai pada September 2024 ini menjadi momen penting yang tak ingin dilewatkan oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. Indonesia yang tergabung dalam grup C harus siap berhadapan dengan lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada dua laga awal, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di laga tandang pada 5 September 2024, kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 hari kemudian. Kalau panggilan timnas sudah pasti harus bisa bayar kepercayaan, ujar Yaakob dengan tekad membara. Musim ini agenda timnas menjadi prioritas utama, meskipun Liga 1 harus berhenti sementara. Liga diberhentikan ya, tambahnya. Yaakob yang sudah menjadi langganan pelatih Shin Tae-yong sebelumnya juga tampil membela timnas Indonesia dalam dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Saat itu Indonesia menghadapi kekalahan 0-2 dari Irak, namun bangkit dengan kemenangan 2-0 melawan Filipina. Kini Yaakob fokus berlatih bersama Malut United untuk menghadapi Liga 1 2024 hingga 2025 yang akan dimulai pada 9 Agustus. Dalam laga pekan pertama, Malut United akan bertanding melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada 10 Agustus 2024. Awal-awal gabung memang butuh penyesuaian, kata Yaakob yang baru saja pindah dari PSM Makassar setelah 4 tahun penuh kenangan. Saya bekerja hampir 4 tahun di Makassar dengan pemain yang sama. Di sini, saya harus menyesuaikan diri dengan pemain dan pelatih baru, jelasnya. Yaakob mengakui bahwa adaptasinya di bawah asuhan pelatih Imran Nahumaruri berjalan lancar. Puji Tuhan, lewat beberapa latihan sudah sebulan lebih dan berjalan dengan baik, katanya penuh syukur. Semoga sampai ke pertandingan nanti terus lancar.
Selama berseragam PSM Makassar, Yakob telah tampil dalam 105 laga, mencetak 25 gol dan memberikan 16 assist. Kini dengan semangat yang menggebu-gebu, Yakob Sayuri siap membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar utama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Timnas U19 Indonesia siap guncang Asia. TC ke Korea Selatan dan hadapi Argentina demi lolos ke Piala Asia U20 2025. Setelah mengharumkan nama bangsa dengan menjuarai Piala ASEAN U19 2024, Timnas U19 Indonesia tidak boleh berleha-leha. Trofi tersebut hanya permulaan dari ambisi besar mereka lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Tim yang dikapteni oleh Donny Pamungkas dan kawan-kawan ini diharapkan mampu menjadi juara grup atau setidaknya runner-up terbaik dalam kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025 yang akan berlangsung pada September 2024. Dalam kualifikasi nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Keuntungan tambahan pun berpihak pada Indonesia karena mereka menjadi tuan rumah. Namun pelatih Indra Syafri tak ingin terbuai dengan kemenangan di Piala ASEAN U19. Timnya akan segera berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani pemusatan latihan intensif. Nazar, yang terbaik itu tetap saya sudah meniatkan dari beberapa waktu lalu, kata Indra Syafri dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk membawa timnas U19 ke level yang lebih tinggi. Tak hanya berlatih keras, Timnas U19 juga dijadwalkan beruji coba melawan tim-tim papan atas dunia seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan selama di Korea Selatan. Indra Syafri masih menunggu konfirmasi dari PSSI mengenai tanggal keberangkatan yang diperkirakan sekitar 29 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan bahwa persiapan timnas akan dilengkapi dengan bermain di luar negeri, menyiapkan kejutan besar untuk publik. Kualifikasikan tidak nanti ada kejutan bulan apa diumumin, ujar Erick Thohir dengan penuh antusias. Ia mengisyaratkan bahwa lokasi pemusatan latihan masih dirahasiakan untuk menambah kejutan. Dengan semangat membara dan persiapan matang, Timnas U19 Indonesia siap mengguncang Asia dan mengukir prestasi di Piala Asia U20 edisi 2025. Jangan lewatkan aksi dan kejutan dari tim Garuda Muda yang bertekad kuat membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Kapten Garuda Nusantara buka-bukaan. Kelemahan Timnas U19 yang mengejutkan dan target besar di depan mata. Setelah mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Piala ASEAN U19 2024, Kapten Timnas U19 Indonesia, Donny Pamungkas, mengungkapkan satu kelemahan yang harus segera diatasi oleh Garuda Nusantara. Prestasi ini memang patut diapresiasi karena persiapan panjang dan matang serta mental baja para pemain yang berhasil menaklukkan raksasa ASEAN, Thailand. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Agenda besar berikutnya adalah kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025, dan Donny menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Mungkin untuk kekompakan tim lebih kompak lagi. Kualitas kita juga harus ditingkatkan lagi karena memang nanti ada kualifikasi Piala Asia U20 juga, ujar Donny dengan semangat membara pada Senin kemarin. Donny Pamungkas yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala ASEAN U19 2024 mengakui bahwa chemistry antar pemain adalah kunci sukses di kompetisi mendatang. Tim kuat sudah menanti mereka dan persiapan harus lebih intensif agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Setelah membawa Garuda Nusantara ke puncak kejayaan, Donny akan kembali ke Persija Jakarta yang saat ini sedang berlaga di semifinal Piala Presiden 2024. Inginnya liburan dulu. Karena memang terikat kontrak sama klub ya, saya harus balik ke klub, lanjutnya. Di Persija, Donny merasa dirinya berkembang pesat, terutama berkat menit bermain yang cukup signifikan.
Musim lalu ia mencatatkan 21 penampilan dan menyumbangkan 1 assist yang menurutnya sangat krusial dalam pembentukan karakter dan kemampuannya sebagai pemain kunci timnas U19. Saya di klub juga dapat menit bermain yang banyak. Jadi itu menambah pengalaman buat saya, tutup Donny. Dengan semangat dan persiapan yang semakin matang, timnas U19 Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jangan lewatkan aksi memukau dari Garuda Muda yang terus berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jens Raven bongkar rahasia. Begini perasaan terhormatnya jika dipanggil Shin Tae-yong ke timnas senior Indonesia. Simak baik-baik penjelasan berikut ini agar kalian tidak ketinggalan kisah hebatnya. Jens Raven, penyerang muda yang tengah bersinar, akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia senior di masa depan. Setelah mencetak gol kemenangan yang spektakuler bagi Garuda Nusantara melawan Thailand dalam partai final Piala ASEAN U19 2024. Senin 29 Juli malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nama Jens Raven semakin melambung. Gol tandukan ajaib Jens pada menit ke-17 memastikan trofi bergengsi itu di tangan Indonesia dan melengkapi penampilannya yang luar biasa sepanjang turnamen. Penyerang berusia 18 tahun ini berhasil mencetak 4 gol, membuatnya dijagokan untuk segera dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Pemain FC Dordrecht ini diprediksi akan menjadi pelapis sempurna bagi Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia senior. Namun Jens Raven memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada perkembangan dirinya bersama timnas U19 Indonesia. Saya ingin berjalan selangkah demi selangkah, ungkap Jens dengan penuh keyakinan. Saya sangat senang karena saya merasa saya ada di posisi yang tepat saat ini dengan tim U19 dan U20. Fokus utama Jens saat ini adalah membantu timnas U19 Indonesia mencapai target berikutnya, yaitu lolos ke putaran final Piala Asia U20 edisi 2025. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa jika diberi kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan menjadi kehormatan yang luar biasa baginya. Saya sangat terhormat jika dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior, ujar Jens dengan penuh semangat. Namun untuk sekarang fokus saya masih ada pada turnamen U19 dan U-Strip 20. Tapi tentu saja ketika saya mendapat kesempatan itu akan jadi suatu kehormatan. Jens Raven menegaskan totalitasnya dalam membela timnas Indonesia yang didorong oleh rasa cintanya yang mendalam kepada negeri ini. Seberapa besar saya cinta Indonesia? Waktu kali pertama saya menjalani proses naturalisasi, ketika saya datang ke Indonesia, saya sudah jatuh cinta dan merasa mendapat cinta dari semua orang, ujarnya penuh emosional. Tapi saya pikir sepanjang turnamen, saya menjadi lebih Indonesia. Saya sangat cinta Indonesia, jadi saya akan berjuang dan memberikan segalanya. Saya cinta semua orang di sini, tegasnya. Dengan semangat membara dan dedikasi yang luar biasa, Jens Raven siap melangkah menuju masa depan yang gemilang. Apakah dia akan segera menghiasi lapangan hijau bersama timnas Indonesia senior? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan Jens Raven baru saja dimulai dan dunia akan terus menyaksikan setiap langkahnya. Gegap game pita. Ibunda Wilber Jardim beri nasihat menyentuh pasca juara Piala AFF U19 2024. Wilber Jardim baru saja mencetak sejarah gemilang dengan membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Namun di balik kebanggaan tersebut, ada pesan mendalam dari sosok spesial dalam hidup yaitu ibunya, Liliana. Dalam momen yang penuh emosi dan kegembiraan, Liliana memberikan nasihat bijak kepada Wilber untuk terus menjaga kerendahan hati dan tidak cepat berpuas diri. Pada laga final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, timnas Indonesia U19 sukses menundukkan Thailand U19 dengan skor tipis 1-0.
Gol tunggal kemenangan tersebut diciptakan oleh Jens Raven yang tampil sebagai pahlawan sejati dalam pertandingan krusial tersebut. Bagi Wilber Jardim, pencapaian ini adalah yang pertama kalinya merasakan manisnya gelar juara bersama Timnas Indonesia di usia yang masih sangat muda. Momen tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Wilber yang baru berusia 17 tahun. Ibunda tercintanya, Liliana, sangat antusias dan bangga atas prestasi yang diraih anaknya. Dalam unggahannya di Instagram pada Selasa, Liliana menuliskan, "Terima kasih Tuhan. Selamat atas pencapaianmu yang sangat luar biasa, anakku. Kerja kerasmu bersama Timnas Indonesia telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan." Namun Liliana juga menyampaikan pesan yang penuh makna, tetaplah rendah hati dan jangan berpuas diri, karena perjalananmu masih panjang dan masih banyak juara lain yang menunggumu. Teruslah bekerja keras dan semangat dalam berlatih, tambahnya. Kegembiraan Liliana tidak hanya terpusat pada prestasi Wilber, tetapi juga pada rindu untuk menyambutnya kembali di Brasil. "Mama sangat bangga padamu Wilber 07 Official. Aku sudah tidak sabar menjemputmu untuk mencium dan memelukmu erat serta berkumpul kembali," ungkapnya dengan penuh haru. Selain pencapaian Wilber, kemenangan Timnas Indonesia U19 ini juga menandai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Setelah 11 tahun, skuad Garuda Nusantara kembali merasakan gelar juara di ajang Piala AFF U19. Indra Syafri, pelatih yang juga membawa Indonesia meraih gelar serupa pada tahun 2013, kembali menjadi sosok kunci dalam kesuksesan ini. Dengan prestasi yang mengesankan ini, masa depan Timnas Indonesia U19 terlihat cerah dan pencapaian Wilber serta timnya menjadi inspirasi besar untuk generasi sepak bola mendatang. Bintang sepak bola Indonesia. Kisah epik Muhammad Kaffiatur Rizky, sang maestro yang mengguncang 2 final Piala AFF. Muhammad Kaffiatur Rizky adalah nama yang patut dicatat dalam sejarah sepak bola Indonesia, seorang maestro yang telah mencetak prestasi fenomenal di 2 edisi final Piala AFF. Kaffiatur, gelandang andalan Dewa United, telah menjadi jantung keberhasilan Timnas Indonesia, baik di level U16 maupun U19 dengan kontribusi yang sangat mengesankan. Di ajang Piala AFF U16 edisi 2022, Kaffiatur Rizky membuktikan kapasitasnya sebagai pahlawan sejati. Dalam final melawan Vietnam, dia mencetak gol kemenangan yang membawa Timnas U16 Indonesia meraih trofi bergengsi. Gol tersebut tercipta pada menit ke-47 dan momen ini membekas dalam ingatan banyak penggemar sepak bola tanah air. Namun, pencapaian Kaffiatur tidak berhenti di situ. Dia kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di Piala AFF U19 2024. Kali ini, Kaffiatur berperan krusial dalam mengantarkan Indonesia meraih gelar juara lagi dengan mencatatkan assist yang memfasilitasi gol tunggal Jens Raven dalam kemenangan final melawan Thailand. Sepanjang turnamen, Kaffiatur menyumbangkan total 4 assist dan 1 gol, menjadi salah satu pemain kunci Garuda Nusantara. Meskipun telah meraih 2 gelar juara, nasib sedikit kurang bersahabat dengan Kaffiatur. Meskipun menjadi bintang final, dia tidak mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Gelar tersebut jatuh ke tangan Iqbal Gwijangge di Piala AFF U16 dan Donny Tri Pamungkas di Piala ASEAN U19 2024. Dalam pertandingan terakhir melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Kaffiatur harus menanggung cedera dan terlihat menggunakan kursi roda saat perayaan juara. Namun, perjuangan Kaffiatur tidak berhenti di situ. Dia harus bangkit dari cedera pergelangan kaki menjelang Piala ASEAN U19 2024 dan pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, memuji semangatnya yang tak tergoyahkan. "Saya sangat mengapresiasi Kaffiatur karena hampir 3 hingga 4 minggu dia berjuang melawan cedera," ungkap Indra Syafri. Cedera yang dialaminya cukup parah dengan 2 kali perawatan yang diperlukan. Meskipun kondisinya setelah final masih belum sepenuhnya jelas, harapan tetap ada agar Kaffiatur bisa segera pulih dan siap beraksi di kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi tim tangguh seperti Yaman, Timor Leste, dan Maladewa pada bulan September mendatang.
Dengan pencapaian gemilang dan semangat juang yang tak pernah padam, Muhammad Kaffiatur Rizky adalah contoh nyata dari dedikasi dan kecintaan yang mendalam terhadap sepak bola.